Kelvin Verdong baru saja menjalani laga perdananya di Indonesia sebagai punggawa tim Garuda. Namun pemain berdarah Belanda ini langsung menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Lalu bagaimana cara Verdong mencuri perhatian seluruh masyarakat Indonesia lewat permainannya di laga debut untuk timnas? Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Ketika panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia datang, Kelvin Verdong tidak dapat menolaknya. Verdong yang telah ditemui secara langsung oleh Sintayong mengaku menerima penawaran bermain untuk timnas karena panggilan hati. Pemain berusia 27 tahun itu merasa terkesan dengan perkembangan sepak bola di Indonesia. Setiap pesepak bola pasti punya mimpi untuk bermain di Piala Dunia, tidak terkecuali untuk Verdong. Pada bulan April lalu, Verdong mengatakan kalau kesempatannya untuk bermain di Piala Dunia akan makin menipis kalau ia mengharapkan panggilan dari timnas Belanda. Namun harapan itu makin mengembang kalau yang ia harapkan adalah panggilan merah putih. Singkat cerita, Verdong berhasil mengamankan status sebagai WNI pada awal bulan Juni dan langsung ikut bermain bersama timnas dalam laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Sampai dengan peresmiannya sebagai warga negara Indonesia, Verdong masih merasa bahwa yang menggerakkannya sampai ke tanah air adalah sebuah panggilan dari hati. Di bawah asuhan Sintayong, Indonesia bermain makin berkembang. Dan Verdong ingin menjadi bagian dari perkembangan itu. Verdong mengatakan bahwa ia ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia dengan harapan tinggi bisa mengantar merah putih menuju Piala Dunia. Pertandingan melawan Filipina menjadi penentuan buat Indonesia untuk bisa melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdong mendapat kesempatan turun sebagai starter pada pertandingan ini. Tentunya ini adalah momen yang tidak ia sia-siakan untuk menepati janji yang pernah ia katakan beberapa pekan sebelumnya. Walau ini adalah kali pertama Verdong bermain di Indonesia dengan kondisi lapangan dan cuaca yang jauh berbeda dengan Belanda, pemain 27 tahun itu tidak perlu beradaptasi. Penampilannya sangat solid di sektor bek kiri timnas. Bahkan secara tidak langsung permainan Verdong mengingatkan banyak orang pada dua sosok bek kiri legendaris Spanyol, Dani Carvajal dan Jordi Alba. Tidak berlebihan kalau menyebut Verdong sangat totalitas dalam 67 menit pertamanya mengenakan logo Garuda di dada. Eksplosivitas yang ditawarkan Verdong di sektor kiri membuat Filipina kerepotan meladeni serangan yang mengalir dari kakinya. Begitu pula umpan-umpan akuratnya yang kerap menjadi ancaman nyata buat pertahanan pasukan Tom Saintfiet. Dalam angka, Verdong melepas 25 umpan dalam pertandingan melawan Filipina, serta mencatatkan akurasi 100% dari total umpan tersebut. 3 dari 25 umpan yang dilepas Verdong adalah umpan kunci yang melahirkan peluang-peluang berbahaya buat Filipina. Selain aktif membantu serangan, Verdong juga rajin turun membantu pertahanan ketika Filipina melancarkan serangan-serangan balik berbahaya seperti yang terjadi di babak kedua. Sedari awal permainan seperti inilah yang diharapkan Sintayong. Sampai-sampai pelatih Korea Selatan itu meminta Verdong ikut latihan bersama skuad lebih awal, kendati proses naturalisasinya belum sepenuhnya rampung. Rencana Sintayong setidaknya berhasil, dan semua masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana kualitas Verdong yang tampaknya tak perlu adaptasi dengan atmosfer dan kondisi di Indonesia. Masuknya Kelvin Verdong ke dalam skuad timnas Indonesia dari awal memang bertujuan untuk menambah persaingan di sektor bek kiri. Melihat penampilannya di laga melawan Filipina, persaingan ini jelas akan makin ketat. Bahkan Verdong yang tampil sangat menawan bisa saja menjadi opsi pertama pelatih Sintayong. Selain Verdong, Sintayong juga punya dua opsi lain, yakni Pratama Arhan dan Shane Petinama. Sebelum kedatangan Verdong, dua pemain inilah yang bergantian dipasang Sintayong untuk mengisi pos bek kiri timnas. Namun setelah kedatangan Verdong, tampaknya posisi Arhan dan Petinama akan sedikit goyah.
Belum lagi pemain berusia 27 tahun punya porsi bermain lebih banyak dibanding Arhan dan Petinama di level klub. Namun bukan berarti Arhan dan Petinama tidak bisa memperebutkan posisi mereka sebagai bek kiri. Secara teknis, Petinama, Arhan, dan Verdonk punya tipikal permainan yang berbeda. Arhan adalah pemain yang cenderung lebih aktif dalam menyerang. Sementara itu Petinama adalah pemain yang cenderung lebih bertahan. Verdonk sejatinya lebih menonjol dalam aspek menyerangnya, tetapi stamina luar biasanya membuat pemain ini juga bagus dalam membantu pertahanan. Bisa dibilang debut Calvin Verdonk bersama timnas di laga melawan Filipina sudah sangat bagus. Tapi pemain NEC Nijmegen itu belum menampilkan kemampuannya secara penuh. Ada banyak atribut yang dimiliki Verdonk dan hanya sebagian kecil saja yang telah ia tampilkan di pertandingan melawan Filipina. Kemampuan natural sebagai bek kiri bukan satu-satunya hal yang diharapkan Sintayong dalam diri Calvin Verdonk. Ada ekspektasi lebih daripada itu ketika pelatih asal Korea Selatan itu melobi langsung sang pemain ke Belanda. Banyak yang ia harapkan, seperti versatilitas, visi dan akurasi, serta kecepatan dari pemain berdarah Aceh tersebut. Soal kecepatan, visi, serta akurasi, seluruh masyarakat Indonesia sudah menyaksikan bahwa apa yang digembar-gemborkan media soal atribut-atribut Verdonk ini bukan sesuatu yang berlebihan. Beberapa kali eksekusi bola matinya mampu mengancam gawang Filipina. Kecepatan dan stamina ekstranya pula lah yang membuat Verdonk tidak gampang kempos walau terus-terusan naik turun lapangan permainan. Satu yang mungkin belum kelihatan adalah soal versatilitas alias keserbabisaannya. Untuk yang satu ini, Nathan Choaon bisa jadi contoh nyata bagaimana seorang pemain versatile akan sangat berguna dalam skema Sintayong. Nathan sejatinya merupakan seorang bek kiri, tapi keserbabisaannya bermain di berbagai posisi telah menggesernya menuju posisi gelandang. Kembali ke Verdonk, pemain berdarah Aceh ini juga punya versatilitas yang sama dengan Nathan. Bedanya kalau Nathan bisa diplot sebagai gelandang, Verdonk punya keahlian lain menjadi bek tengah. Di level klub, Verdonk pernah beberapa kali memainkan peran ini, dan hasilnya cukup bagus dengan persentase rata-rata tackle sukses mencapai 98%. Perjalanan timnas Indonesia untuk melaju Piala Dunia 2026 sendiri masih sangat panjang. Dan Calvin Verdonk akan berusaha mewujudkan mimpinya menemani tim Garuda dalam perjalanan tersebut. Baru satu laga dimainkan, harapannya ada banyak aspek lain yang bakal ditampilkan Verdonk di pertandingan-pertandingan lainnya. Demikian ulasan mengenai Calvin Verdonk, pemain yang seakan tidak butuh adaptasi walau baru pertama kali bermain di Indonesia. Di level klub, Verdonk telah menunjukkan permainan yang berkelas. Kalau di level timnas, menurut Football Lovers bagaimana? Apakah kedepannya Verdonk akan menampilkan permainan yang jauh lebih memukau? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.